Selamat pagi, ini gambaran lokasi atau lahan di sekitar tempat praktek demonstrasi fermentasi sekam padi untuk digunakan sebagai media tanam. Dan ini merupakan lahan pekerangan yang diolah oleh masyarakat atau petani untuk penanaman tanaman sayuran dan hortikultura lainnya. Perkenalkan, saya Maria Veronica Ita dari Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis. Pada hari ini akan melakukan demonstrasi cara fermentasi sekam padi untuk digunakan sebagai media tanam. Dan berikut cara pembuatannya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan luangan waktu bagi saya. Pada hari ini kita akan melakukan demonstrasi cara fermentasi sekam padi. Apa itu demonstrasi? Demonstrasi cara adalah cara atau langkah untuk menunjukkan sesuatu secara nyata supaya papa mama bisa langsung praktik, langsung kerja, supaya bisa lebih memahami fermentasi itu apa. Fermentasi itu adalah penghancuran atau penguraian ini bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Dalam hal ini kita menggunakan M4 supaya bisa menghasilkan media tanam yang subur. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung membuat ini, melakukan fermentasi. Yang pertama, alat yang digunakan ada ember, ada gentong. Gentong ini bisa, kalau tidak ada gentong bisa pakai karung. Ini gentong untuk kita simpan sebentar yang sudah kita campur dengan M4. Kemudian bahan ada M4, kemudian ada gula air atau gula merah, kalau tidak juga bisa gula pasir atau molase, itu atau tetes tebu tapi tidak ada. Kemudian ada M4, ini ada mikroorganisme untuk proses penguraian ini, penghancuran ini. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita campurkan dulu M4 ini sebanyak 50 ml. Campur di sini di air. Tambahkan M4 juga 50 ml. Kemudian ini M4, ini juga 50 ml, campur bersama dengan gula tadi ke dalam. Sampai merata dan biarkan sebentar supaya antara air, gula merah dan M4 bisa tercampur. Sekam yang bersih, yang tidak ada batu, tidak ada kotoran lainnya. Ini sekam padi 10 kg. Kemudian kan ini air campuran tadi ke dalam ember bak, lalu masukkan sekam padi. Masukkan semua ya, sampai ini semua tercampur dengan larutan M4 dan gula. Kenapa kita tahu ini sekam ini tercampur dengan larutan M4 dan gula lebih efektif, karena kalau kita pakai campur di lantai ada bagian-bagian dari sekam yang tidak terkena campuran ini.
dalam jumlah besar kita pakai scoop, kita ini campurnya di lantai saja. Langkah berikutnya kita masukkan ke dalam karung atau gentong. Untuk proses fermentasinya kita isi di gentong, kemudian setelah itu baru kita tutup rapat. Sudah pas adonannya seperti ini. Ketika kita genggam, air tidak menetes atau tidak ini, itu baru pas. Oh, belum. Setelah ini kita tutup rapat dan biarkan selama 7 sampai dengan 21 hari. Dan setelah tapi tiap hari kita buka, kemudian kita aduk untuk menjaga suhu itu tetap stabil, tidak terlalu panas. Setelah 21 hari atau 14 hari kita buka, kita lihat kalau ciri-cirinya, kalau dia wangi, bau khas, bau tape, berarti dia jadi. Tapi kalau bau busuk dia tidak jadi. Kemudian warnanya lebih pekat, lebih coklat, kemudian teksturnya ini lebih lunak, lebih remah, berarti dia jadi. Dan ini kita gunakan untuk sebagai campuran media tanam. Kemudian berapa ukurannya, takarannya ketika kita campur di media tanam itu 1:1. 1 ember tanah atas, tanah topsoil, kemudian 1 ember sekam yang sudah fermentasi. Terus fungsinya untuk apa? Dia ini untuk menambah bahan organik, meningkatkan kesuburan tanah, terus meningkatkan ini sirkulasi udara, aerasi tanah. Ini sangat bagus untuk kita yang di lahan pekarangan untuk budidaya sayuran dan juga tanaman hortikultura lainnya. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, ini kenapa tidak langsung kita campurkan dengan tanah, langsung siram di tanaman itu? Kita harus pakai begini kan? Kalau kita ini kan lebih cepat. Oh, iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kenapa kita melakukan fermentasi? Kita langsung menggunakan ini sebagai media tanam bisa, bahan mentah ini, atau padi mentah ini. Tetapi proses penguraiannya lama. Kemudian ada patogen, mikroorganisme patogen yang akan mengganggu tanaman atau jamur itu, nah dia akan merusak tanaman nanti. Tetapi kalau kita melalui proses fermentasi, dia pencampurnya lebih bagus, kemudian pengomposannya lebih bagus, ini pelapukannya lebih bagus, lebih cepat, dan juga dia ketika melakukan fermentasi ada unsur hara tambahan dan juga mikroorganisme patogen itu yang merusak tanaman itu bisa minimal atau hilang begitu. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya setelah melakukan kegiatan hari ini, Bapak Mama bisa praktik di tempat masing-masing. Atau mungkin ada yang belum paham? Sudah paham? Oke. Jadi terima kasih untuk hari ini. Harapannya nanti kita akan praktik di lokasi atau lahan Bapak Mama masing-masing. Sudah semua, sudah lihat. Sudah.